Halo teman-teman, nah kali ini bersama aku Marcelius dari Departemen Matematika ITS. Nah kita akan belajar latihan soal bab 1 yaitu fungsi transenden, khususnya 1.2 yaitu fungsi inverse trigonometri. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal pertama. Nah, soal pertama ini aku ambil yaitu soal 1D, yang mana pada soal ini kita diperintahkan untuk mendapatkan f inverse x dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x minus 1. Sudah, langsung saja. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah memisahkan ya. Di sini kita jawab. Nah, misalkan Y ini sama dengan F inverse X. Nah, karena Y sama dengan F inverse X, berarti ini dapat sama aja seperti kita mengatakan Fy ini sama dengan X. Nah, karena tadi kita kan punya Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x minus 1 kan ya. Berarti Fy ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2y minus 1 sama dengan x. Nah, lalu kita pangkatkan 3 ke dua ruas. Pangkat 3 sehingga kita peroleh yaitu 2y minus 1 ini sama dengan x pangkat 3. Intinya lalu kita tambahkan 1 pada kedua ruas sehingga 2y ini sama dengan x pangkat 3 tambah 1. Lalu kita kalikan setengah pada kedua ruas, ini kalikan dengan 1/2 sehingga kita peroleh apa? Y sama dengan 1/2 dari x pangkat 3 ditambah 1. Nah, karena kan tadi apa? Tadi kita misalkan Y sama dengan F inverse X kan ya, sehingga diperoleh yaitu F inverse X ini sama dengan 1/2 X pangkat 3 ditambah 1. Dengan demikian sudah kita dapatkan F inverse X dari Fx yang ada pada soal. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal kedua ini aku ambil dari nomor 2, yaitu tepatnya 2 yang D. Mungkin kalau fungsinya tidak terlalu terlihat jelas, di sini aku tuliskan ulang ya. Di sini kita punya fx-nya sama dengan 2x pangkat 5 plus x pangkat 3 ditambah 1. Gitu. Nah, pada soal nomor 2 ini kita diperintahkan untuk menggunakan persamaan 1.31 untuk mendapatkan turunan dari F inverse dan cek kembali kerjaan Anda dengan diferensiasi implisit. Nah, oke. Langsung aja kita jawab di sini. Nah, kita ini sebelum bisa menjawab soal nomor 2 ini, kita harus tahu sebenarnya persamaan 1.31 itu apa ya. Nah, persamaan 1.31 ini menyatakan bahwa persamaan 1.31 ini menyatakan dy per dx itu sama dengan 1 per dx per dy. Nah, berarti untuk mendapatkan turunan dari F inverse ya pasti kan kita harus dapatkan F inverse terlebih dahulu. Nah, misal Y ini sama dengan F inverse X kayak gitu. Nah, karena Y sama dengan F inverse X, berarti Fy sama dengan X. Seperti itu. Nah, tadi kita punya Fx-nya sama dengan 2x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah 1. Sehingga Fy-nya ini sama dengan 2y pangkat 5 ditambah y pangkat 3 ditambah 1. Ini
3 ditambah 1 sama dengan X. Kayak gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita turunkan X terhadap Y ya, berarti apa? Di sini D per DY dari 2Y pangkat 5 ditambah Y pangkat 3 ditambah 1 sama dengan DX per DY. Seperti itu. Nah, tunggu di sini. Baik. Oke. Nah, ini kan kini kita turunkan seperti biasa. Berarti apa? Kita dapatkan 2 kali 5 Y pangkat 4 ditambah 3 Y kuadrat ditambah 0 sama dengan DX per DY. Atau kita sederhanakan, atau ini kita tulis kembali, ini kan sama aja seperti 10Y pangkat 4 tambah 3Y kuadrat sama dengan DX per DY. Sehingga turunan dari FY inverse ya, F inverse maksud saya, sehingga turunan dari F inverse adalah, di sini kenapa sepertinya, bentar, adalah tadi kan di sini kita misalinnya Y sama dengan F inverse X kan ya, berarti turunan dari F inverse adalah DY per DX, seperti itu. DX. Nah, tadi dengan menggunakan persamaan 1.3, berarti apa? Ini sama dengan 1 per DX per DY, sehingga ini sama dengan 1 per 10Y pangkat 4 ditambah 3Y kuadrat. Nah, karena ini kan kita sulit ya untuk mengembalikan Y-nya ini dalam bentuk X gitu kan. Jadi jika kita tinggalkan begini saja sebagai jawaban akhir juga tidak masalah. Y pangkat 4 ditambah 3Y kuadrat. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mendapatkan DY per DX-nya dengan tadi diferensiasi implisit ya. Berarti ya sudah, cek, bentar. Ini kita cek aja nih langsung. Cek dengan diferensiasi implisit. Kita dapatkan apa? Berarti kan tadi apa? X itu kan sama dengan tadi 2Y pangkat 5 ditambah Y pangkat 3 ditambah 1. Berarti apa? Kalau ini D per DX dari X sama dengan D per DX dari 2Y pangkat 5 ditambah 3Y tambah Y pangkat 3 maksud saya ditambah 1. Sehingga kita dapatkan di sini, oke, bentar. Di sini adalah turunan dari X kan sama dengan 1 ya. Sini kita dapatkan 1 sama dengan, nah, untuk mendapatkan turunan yang sebelah sini terhadap X, berarti kan kita harus pakai aturan rantai ya. Berarti dari aturan rantai kita dapatkan di sini adalah 10Y pangkat 4 DY per DX tambah 3Y kuadrat DY per DX sama dengan 0. Atau jika bukan sama dengan 0, ditambah 0 maksud saya. Tambah 0. Nah, jika ini kan ada, lihat di sini ada DY per DX, di sini juga ada DY per DX, bisa kita faktorkan sehingga apa? DY per DX kali 10Y pangkat 4 ditambah 3Y kuadrat ini sama dengan 1. Nah, kalau kita kalikan kedua-dua dengan 1 per 10Y pangkat 4 ditambah 3Y kuadrat, kita dapatkan DY
per dx-nya ini sama dengan 1 per 10y pangkat 4 ditambah 3y kuadrat. Nah, dapat kita lihat ya bahwa dengan persamaan 1.31 kita dapatkan dy per dx sama dengan 1 per 10y pangkat 4 ditambah 3y kuadrat. Nah, lalu dengan diferensiasi implisit juga kita dapatkan hal yang sama, yaitu dy per dx-nya sama dengan 1 per 10y pangkat 4 ditambah 3y kuadrat. Oke, kita selanjutnya bahas soal ketiga. Nah, soal ketiga ini aku ambil dari soal nomor 28N. Nah, pada soal ini kita diperintahkan untuk mendapatkan dy per dx atau turunan dari y sama dengan x kuadrat dikalikan dengan sin inverse x dipangkatkan dengan 3. Ya udah, kita tahu kan ya, di sini dapat terlihat jelas bahwasanya ini kan fungsi perkalian ya. Jadi langsung aja jawab. Nah, karena dia fungsi perkalian, ingat kalau misalnya y sama dengan uv, berarti apa? Berarti y aksennya sama dengan u aksen v ditambah v aksen u, gitu. Nah, ya sudah, karena tadi kan di sini kita punya y-nya sama dengan x kuadrat dikalikan dengan sin inverse x dipangkatkan 3, berarti ya udah, misal u-nya ini sama dengan x kuadrat dan v-nya sama dengan sin inverse x dipangkatkan dengan 3. Nah, jika u ini kita turunkan, berarti apa? U aksennya ini sama dengan 2x. Lalu kalau v aksen, nah v aksen ini kita harus pakai aturan rantai. Jadi sin inverse x pangkat 3 ini kita turunkan terhadap sin inverse x-nya dulu. Berarti apa? Berarti 3 kalikan sin inverse x kuadrat lalu dikalikan turunan dalamnya. Nah, turunan dari sin inverse x adalah ini 1 per akar 1 min x kuadrat. Atau dengan kata lain, vx-nya ini maksud saya v aksennya sama dengan 3 sin inverse x kuadrat per akar 1 min x kuadrat. Sehingga dy per dx ini kita dapatkan dy per dx sama dengan y aksen sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Atau ini sama dengan, tadi kan u aksennya adalah 2x, berarti 2x kalikan dengan v-nya. V-nya itu sin inverse x dipangkatkan dengan 3. Lalu ditambah ini 3 sin inverse x kuadrat per akar 1 min x kuadrat lalu dikalikan dengan u. U-nya tadi adalah x kuadrat. Sehingga kita dapatkan ternyata dy per dx-nya sama dengan 2x dikalikan dengan sin inverse x dipangkatkan 3 lalu ditambah dengan 3 sin inverse x dipangkatkan 2 dikalikan dengan x kuadrat dibagi dengan akar 1 min x kuadrat. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini aku pilih nomor 29, tepatnya yaitu 29F. Nah, pada soal ini kita diperintahkan untuk menghitung integral dari sin theta per cos kuadrat theta ditambah 1 d theta. Gitu ya. Nah, sudah. Lihat, kita di sini punya cos theta, di atasnya ada sin theta. Nah, kan kita tahu ya turunan dari cos theta itu adalah sin theta. Seperti itu ya. Nah, ya sudah. Kita misalkan saja cos theta-nya. Jawab, misal cos theta ini sama dengan misalnya u ya. Nah, berarti apa? Min sin theta d theta ini sama dengan du. Atau sin theta d theta ini sama dengan min du. Seperti itu. Nah, berarti integral
sin theta per cos kuadrat theta ditambah 1 d theta ini sama aja dengan integral min du per 1 plus u kuadrat. Nah, ini kita tahu kan ya, kalau di sini kita tahu integral dari dx per 1 plus x kuadrat ini sama dengan tan inverse x plus c. Nah, berarti integral sebelah sini ini ya, ini sama saja dengan apa? Min integral du per 1 plus u kuadrat. Seperti itu. Atau tadi yang sebagaimana sudah saya jelaskan, ini sama saja min tan inverse u plus c. Tapi ingat, karena kan ini fungsi yang kita integralkan adalah fungsi theta kan ya. Berarti jawaban akhirnya juga harus dinyatakan dalam theta gitu, jangan dalam u. Sehingga tadi kan u-nya ini adalah cos theta kan ya. Berarti ini sama saja minus tan inverse dari cos theta plus c. Nah, dengan demikian minus tan inverse cos theta plus c adalah hasil hitung integral pada nomor 29M. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, aku mau minta maaf terlebih dahulu. Oke, mohon maaf jika ada suara bising. Nah, aku juga mau minta maaf terlebih dahulu. Ternyata aku melewati satu soal yang belum aku bahas. Nah, pada soal kali ini aku bakal bahas nomor 28, tepatnya yaitu 28Q. Nah, pada soal ini kita diperintahkan untuk mendapatkan dy per dx dari tan inverse 1 min x per 1 plus x. Nah, ini mungkin agak sedikit panjang jawabannya, cuman nggak apa. Kita akan coba kerjakan. Nah, sini ini ya. Oke. Nah, ini pertama-tama kita bisa lihat ya kalau y ini adalah fungsi komposisi. Yang mana dia ada fungsi 1 min x per 1 plus x, lalu ada fungsi tan inverse x-nya. Nah, sudah. Kalau kayak gitu, kita harus pakai aturan rantai kan ya. Berarti pertama-tama kita misalin dulu. Misal apa? U-nya ini sama dengan 1 min x. 1 min x 1 min x per 1 plus x kayak gitu. Sehingga kita dapatkan y ini sama dengan tan inverse dari u. Ini kan ya. Nah, kenapa harus kita misalkan u-nya ini 1 min x per 1 plus x ini agar dy per dx ini bakal sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx kayak gitu. Nah, ya sudah, kalau seperti itu kita cari dulu du per dx ini berapa. Karena kan tadi u-nya ini kan sama dengan 1 min x per 1 plus x kan ya. Nah, dapat kita lihat u itu juga adalah fungsi rasional. Nah, berarti ini bisa anggap aja dia itu sebagai p, yang bawahnya ini dia sebagai q kayak gitu. Sehingga du per dx itu bakal sama dengan p aksen q dikurangi q aksen p per q kuadrat kayak gitu. Ya sudah, kita oke, tadi karena kan p-nya ini kan sama dengan 1 min x kan ya, sehingga p aksennya sama dengan min 1. Lalu tadi kita q-nya sama dengan 1 plus x, berarti q aksennya sama dengan 1. Nah, berarti dengan menggunakan rumusan ini kita dapatkan du per dx-nya sama dengan ini, p aksen q berarti min 1 dikalikan dengan
1 plus X. Terus dikurangi Q aksen U, berarti kan dikurangi 1 dikalikan Q aksen P. P-nya adalah 1 min X. Per Q-nya. Q-nya adalah 1 plus X dikuadratkan. Gitu. Nah ya sudah, kita uraikan saja nih. Kalau kita urain, kita dapat nih, sebentar. Oke. Ini kita dapetin adalah min 1 min X min 1 plus X per 1 plus X dikuadratkan. Lihat, ini ada min 1 min 1. Lalu ada min X plus X kan ya. Berarti kita dapetin ini sama aja dengan nih. Berarti kita dapetin du per dx-nya dengan min 2 per 1 plus X dikuadratkan. Karena kan ini kan kita punya min X plus X kan, ini kan saling menghilangkan. Oke, nah sekarang kita cari dy per du-nya. Sekarang dy per du. dy per du itu kan tadi apa? Berarti d per du dari tan inverse u. Ini kan ya. Berarti turunan dari tan inverse u terhadap u ini kan sama dengan 1 per 1 plus u kuadrat gini kan ya. Nah, tapi kita kan turunin y ini kan sebagai fungsi x kan ya. Berarti jawabannya juga harus dinyatakan dalam x. Berarti u ini kita ubah lagi ke dalam bentuk x. Berarti apa? Berarti kita punya di sini sama dengan 1 per 1 ditambah u. U-nya tadi 1 min x per 1 plus x dikuadratkan. Atau ini kalau diurain, aku urainnya ke seperti ini aja ya. Berarti 1 per 1 ditambah 1 min x dikuadratkan per 1 plus x dikuadratkan. Nah, bagian yang ini nih, satu ini mau ubah sehingga dalam bentuk ini juga nih. Jadi kan ini bisa sama aja kayak gini ya. 1 per 1 ditambah ini kan 1 bisa aja aku tulis gini kan ya. 1 plus x dikuadratkan ditambah 1 min x dikuadratkan per 1 ditambah x dikuadratkan. Oke, gitu ya, biar x-nya sedikit lebih baik. Ini atau ini kan bagian yang bawah sininya bisa naik ke atas ya. Berarti jadi sama dengan 1 plus x dikuadratkan per 1 plus x kuadrat ditambah 1 min x dikuadratkan gitu. Nah, ini berarti ini kan sama dengan ini ya. Bentar. Ini kan apa? 1 ditambah x dikuadratkan per bentar ya. Ini kan kita punya 1 ditambah x dikuadratkan kan ya. Ini kan sama aja kayak 1 ditambah 2x ditambah x kuadrat tambah ini 1 min x dikuadratkan. Berarti kan 1 min 2x plus x kuadrat. Nah, kita ada 2x, ada min 2x. Ini kan saling menghilangkan. Berarti ini kan sama aja 1 plus x dikuadratkan per 1 tambah 1 jadi 2, x kuadrat tambah x kuadrat jadi plus 2x kuadrat. Gitu. Nah, ya sudah. Ini adalah tadi di sini adalah dy per du-nya. Sehingga dy per dx-nya adalah apa? Sehingga dy per dx ini kan sama dengan dy per du kali du per dx gini ya. Atau dy per du-nya tadi ini
1 ditambah X dikuadratkan per 2 ditambah 2X kuadrat dikalikan dengan ini tadi. Lihat DU. Oke, lihat DU per DX-nya adalah minus 2 per ini ya, sebelah sini ya. Ini berarti ini kita tulis ulang aja jadi bentar. Jadi kalikan dengan minus 2 per 1 plus X dikuadratkan. Begini ya. Nih, ada 1 plus X, ada 1 plus X dikuadratkan kan ya. Berarti ini bisa kita coret. Tuh. Berarti kita dapetin apa? Oh iya, ini kan bisa kita tulis gini juga ya. Lihat. Oke, seperti ini. Berarti kan kita dapetin apa? Min 2 per 2 kali 1 plus X kuadrat. Kayak gini. Atau ini kan 2-nya bisa dicoret. Berarti ini sama dengan min 1 per 1 plus X kuadrat. Nah ini. Ini adalah DY per DX. Telah kita dapatkan. Atau mungkin biar kita simpulkan aja. Jadi DY per DX-nya sama dengan min 1 per 1 plus X kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya aku pilih itu nomor 30D. Pada soal ini kita diperintahkan untuk menghitung integral dengan menggunakan persamaan 1.56, 1.57, dan 1.58. Nah, mungkin untuk konteksnya dulu kali ya. Persamaan 1.56 itu adalah integral dari DU per akar A kuadrat min U kuadrat itu sama dengan sin inverse U per A plus C. Gitu. Lalu kalau untuk yang 1.57 itu adalah integral dari ini, DU per A kuadrat plus U kuadrat ini sama dengan 1 per A tan inverse U per A plus C. Gitu ya. Lalu yang 1.58 itu adalah integral DU per U akar U kuadrat min A kuadrat ini sama dengan 1 per A secant ini secant inverse U per A plus C. Oke. Di sini kita masuk ke soalnya aja langsung. Jawab. Kita punya itu adalah ini. Ini ya. Kita punya integral E pangkat X per 4 min E pangkat 2X dx gini kan ya. Nah, ini bisa aku tulis lagi kan ya. Ini kan sama aja kayak gini. Integral E pangkat X per 4 min E pangkat X dikuadratkan dx gitu. Nah, misal sini kita pakai pemisahan lagi. Misal E pangkat X itu sama dengan U. Dengan demikian, kalau aku diferensialkan kedua ruas, didapatkan apa? Didapatkan E pangkat X dx sama dengan DU. Nah, ini kan di soal ada ya. E pangkat X dx ini nanti bakal diubah jadi DU maksud saya. Ini oke, bentar. Saya mau buat kesalahan, bentar. Ini oke. Oke.
Nah, sini. Nah, dengan demikian, berarti kan integral E pangkat X per 4 min E pangkat X dikuadratkan ini dx, kuadrat dx ini kan sama aja integral du per 4 min u kuadrat. Oke, 4-nya sedikit mirip u, biar agak berbeda saya nulisnya seperti ini ya. 4 min u kuadrat. Nah, tadi kan udah dikasih clue ya pada soal, yaitu integral du per a kuadrat plus u kuadrat itu sama dengan 1 per a tan inverse u per a plus c. Gini. Oke, aku ada kesalahan tapi nggak fatal-fatal banget. Di sini di soal itu jelaskan, ini sudah jelas ya, kalau di soal itu dia adalah plus sini. Sedangkan tadi aku nulisnya minus. Kan ya. Oke, berarti ini harusnya plus. Yang ini juga plus. Seperti itu. Nah, berarti ini juga plus. Yang ini juga plus. Berarti kan ini sama aja integral du per 2 kuadrat ditambah u kuadrat. Nah, berarti ini kan a-nya sama dengan 2 ya. Berarti apa? 1 per 2 tan inverse u per 2 plus c. Ingat, tadi kita integralnya ini adalah variabelnya x kan ya. Berarti jawaban akhirnya juga harus dalam variabel x. Nah, tadi u-nya adalah e pangkat x. Berarti ini sama aja dengan 1 per 2 tan inverse dari e pangkat x per 2 plus c. Sehingga sudah kita dapatkan hasil dari integral e pangkat x per 4 ditambah e pangkat 2x dx. Ini dx. Oke. Ini hasilnya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Jadi tetap di soal nomor 30, cuman ini yang bagian yang G. Nah, pada bagian G ini kita harus menghitung nilai dari integral tentu dengan batas 0 sampai 1 dari x per akar 4 min 3x pangkat 4 dx. Nah, ya sudah. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah memisahkan. Tapi apa yang dimisahkan? Nah, ya sudah. Di sini kita mulai saja. Di sini tunggu, langsung jawab. Oke, misalkan akar 4 min 3x pangkat 4 ini sebagai u kali ya. Nah, jika kita diferensialkan kedua ruas, kita dapatkan apa di sini? Kita dapatkan 1 per 2 akar 4 min 3x pangkat 4 dikalikan turunan dalamnya ya. Dan dalamnya didapatkan adalah min 12x pangkat 3. Oke. X pangkat 3 dx ini sama dengan du maksud saya. Du itu ya. Nah, ini ada 2, ada min 12, maksudnya ini jadi 1, ini jadi 6. Nih. Nah, berarti apa? Ini kita dapatin min 6x pangkat 3 per akar 4 min 3 pangkat x pangkat 4 dx ini sama dengan du. Atau dengan kata lain, ini bisa aja aku tulis begini kan ya. Ini bisa aja aku tulis sebagai min 6 kali x kuadrat. Oke. X kuadrat kali x per akar 4 min 3x pangkat 4 dx. Ini sama dengan du. Kayak gitu. Nah, ya udah. Nanti kan lihat deh. Kalau kita lihat di ini, bagian yang ini nih, itu adalah bagian yang ada pada soal. Nah, jadi ini kan bisa aja aku tulis kayak gini. Berarti ini
bisa aja aku tulis X per akar 4 min 3X pangkat 4 dx ini sama dengan du per min 6X kuadrat. Kayak gitu. Nah, cuman X kuadratnya ini harus kita nyatakan juga dalam U. Nah, berarti kalau kita berangkat dari pemisahan di awal, jadi kan ini, tunggu aku gini. Kita akan di sini. Berarti apa? Kalau kita kuadratkan kan berarti kita dapat ini kan. Dapat 4 min 3X pangkat 4 sama dengan U kuadrat. Nah, berarti ini kan sama aja kita dapetin apa? Kita dapetin 4 min U kuadrat, U kuadrat ini sama dengan 3X pangkat 4. Tahu ini kan bisa ditulis 1 per 3 4 min U kuadrat itu sama dengan X pangkat 4. Nah, biar kita dapat X kuadrat, berarti kan ini kita akarkan aja kan pada kedua ruas. Jadi kita dapat apa? 1 per akar 3 akar 4 min U kuadrat ini sama dengan X kuadrat. Gitu. Nah, berarti yang DU ini sama dengan min 1 per 6 kali 1 per 1 per akar 3 akar 4 min U kuadrat DU. Atau bisa ditulis sebagai min akar 3 DU per 6 akar 4 min U kuadrat. Kayak gitu. Nah, karena kan ini kita juga mengerjakan integral tentu ya. Berarti karena dia ada batasnya, batas ini juga harus diubah. Nah, ubahnya gimana? Ya udah kita substitusi aja. Ketika tadi kan kita punya di sini U itu sama dengan akar 4 min 3X pangkat 4 ya. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, kita dapetin U-nya sama dengan akar 4 dikurangi 3 kali 0. Kayak gitu. Berarti ini sama dengan akar 4 itu sama dengan 2. Lalu ketika X-nya sama dengan 1, berarti apa? Berarti ini sama dengan U-nya sama dengan akar 4 min 3 kali 1. Berarti apa? Akar 4 min 3 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Nah, berarti integral integral dari 0 sampai 1 X per akar 4 min 3X pangkat 4 dx ini sama dengan integral dari 2 sampai 1 ini du. Kita masukin yang ini, berarti apa? Kita dapetin sama dengan ini ini kita bisa tulis jadinya min akar 3 du per 6 akar 4 min U kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini kan ada akar 3 sama 6 ini kan karena dia konstanta bisa keluar dari integrasinya. Berarti ini, oh ya, dan 3 juga negatif. Berarti nanti batasnya bisa kita tukar ya. Berarti ini bisa jadi kayak gini. Akar 3 per 6 integral dari 1 sampai 2 du per akar 4 min U kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti ini bakal sama dengan akar 3 per 6. Ini tadi kan udah dijelaskan kan ya, bahwa berdasarkan persamaan yang oke, yang ini lihat
Berdasarkan persamaan yang 1.56, nilai integrasinya itu bakal dalam bentuk sin inverse gitu. Ini integrasinya adalah sin inverse dari U per 2 dengan batasnya adalah 1 sampai 2. Gitu. Oh ya sudah. Berarti ini kan sama aja kayak akar 3 per 6 dikalikan sin inverse 1 dikurangi sin inverse 1 per 2. Kayak gitu. Berarti ini sama saja seperti ini. Akar 3 per 6 dari sin inverse 1. Sin inverse 1 adalah pi per 2 dikurangi sin inverse setengah. Setengah kan karena sin 30 derajat atau sin pi per 6 kan sama dengan setengah ya. Berarti ini dikurangi pi per 6. Atau kita samakan penyebutnya 3 per 6. Berarti kalau kita samakan penyebut jadi 6, berarti kan ini jadi 3pi dikurangi pi. Kayak gitu. Nah, ini hasilnya sama aja kayak akar 3 per 6 kali 3pi dikurangi pi. Berarti kan 2pi per 6. Atau bisa kita tulis, ini kan bisa saling coret ya, 2 sama 6 nya ya. Jadi 1, ini jadi 3. Berarti ini sama dengan akar 3 per 6 kali pi per 3. Atau ini sama saja seperti ini sama aja seperti pi akar 3 per 18. Udah deh, ini adalah hasil integrasinya. Hasil integrasi dari x per akar ini ya, yang ini akar 4 min 3x pangkat 4 dx dengan batasnya dari 0 sampai 1. Seperti itu. Baik, kita memasuki soal ke-8. Nah, pada soal ke-8 ini aku juga masih membahas pada soal nomor 30, yaitu pada bagian yang H. Nah, bagian H ini juga sama seperti bagian yang G sebelumnya, yaitu kita mendapatkan nilai dari suatu integrasi tentu. Nah, ya sudah. Ini karena kita integrasi tentu, mungkin kita baca soalnya dulu aja. Itu kita harus dapatkan nilai dari integral 1 per akar x dikalikan dengan akar 4 min x dx dengan batasnya dari 1 sampai 2 gitu. Nah, kalau gini, lihat, kalau kita mendapatkan satu soal, dimana dalam soal tersebut itu ada bentuk seperti ini, ada dx per akar x, itu biasanya aku langsung curiga buat memisahkan akar x-nya menjadi u gitu, atau menjadi suatu variabel lain. Jadi misalkan akar x-nya ini sama dengan u. Berarti ini kan kalau aku diferensialkan kedua ruasnya ini kan aku dapetin 2 akar x dx ini sama dengan du kayak gitu. Nah, atau bisa aku tulis ini dx per akar x ini sama dengan 2 du kayak gitu. Nah, lalu karena kan lihat deh, bagian sini kan juga ada x-nya. Nah, karena kita mau integralkannya jadinya terhadap u, berarti semua x-nya harus diubah dalam bentuk u. Berarti apa? Kalau aku dari pemisahan ini kedua ruasnya aku kuadratkan, aku dapetin x sama dengan u kuadrat kayak gitu. Nah, ini itu karena kan ini integral tentu ya, berarti batasnya juga harus kita sesuaikan. Tadi karena u-nya sama dengan akar x, jadi ketika x-nya sama dengan 1, kita dapetin u-nya sama dengan akar 1 atau sama dengan 1. Lalu ketika x-nya sama dengan 2, kita dapetin u-nya sama dengan akar 2. Jadi integral yang ada pada soal bisa kita tulis lagi seperti ini.
integral, tunggu ya, ini aku tulis dulu soalnya. Integral dari 1 sampai 2 dx per akar x akar 4 min x, ini sama aja kayak integral dari 1 sampai akar 2. Tadi kan ini dx per akar x kan jadi 2 du ya. Berarti ini aku tulis 2 du per akar 4 min x-nya tadi jadi u kuadrat. Kayak gitu. Nah, lihat ada 2 di dalam integrasi yang sebelah kanan ini. Karena 2 adalah suatu konstanta, berarti bisa kita keluarkan 2 integral 1 akar 2 du per akar 4 min u kuadrat. Lalu juga sama dengan menggunakan tadi persamaan 1.56. Jadi kita berarti apa? Ini sama dengan 2 sin inverse dari u per 2. U per 2. Dengan batasnya adalah dari 1 sampai akar 2. Ya sudah. Ini u-nya kita substitusikan dengan batasnya, sehingga ini kan sama aja kayak 2 sin inverse akar 2 per 2 dikurangi sin inverse dari setengah 1 per 2 gitu ya. Oke. Nah, sin inverse akar 2 per 2 itu kan berarti kita tahu kan sin 45 derajat itu kan sama dengan akar 2 per 2 ya. Atau 45 derajat itu kalau dalam radian adalah pi per 4. Jadi yang sebelah sini ini dia adalah pi per 4. Terus ini kan tadi sin inverse tengah tadi adalah pi per 6. Ya kan ya? Oke. Berarti ini sama aja 2 dikalikan dengan pi per 6 dikurangi pi per 4 dikurangi pi per 6 kayak gitu. Berarti apa? Ini kalau 2-nya kita masukkan berarti ini dapat 2, ini 3. Berarti sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 3. Lalu kita samakan penyebutnya. Berarti apa? Kalau ini jadi 6 jadi apa? 3pi dikurangi 2pi kayak gitu. Berarti ini sama dengan pi per 6. Jadi ini adalah nilai integrasi untuk soal yang 30H. Nah, mungkin ini adalah soal terakhir yang bisa aku bahas pada video ini. Semoga apa yang kita pelajari di video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.